pagi hari ini. Saya Kak Rose, selalu siap menemani Anda di acara Rupi No Secret. Nah, ditemani oleh Daniel Bajaksana hari ini dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Sudah siap ya yang akan kita tanya-tanya, ada Marini Sumarni. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. Ibu ditemani oleh kucing ya Bu ya? Iya. Nanti kita ngobrol yang lain-lain juga. Pokoknya banyak deh kita mau obrolin ya. Tapi seperti biasa kita ke pojokan dulu untuk membahas dan menyoroti apa sih yang lagi rame di luar sana yang banyak menuai komentar netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia. Kita sudah bersama dengan Marini Sumarni, Ibu yang selalu cantik dan keren. Jadi kita ngobrolnya di studio ya. Kadang-kadang kan kita jalan ngobrolnya di luar ya, jalan-jalan. Kita mau lihat dulu nih postingan ketika di bulan November ini Ariel Tatum kan ulang tahun. Terus kamu juga mengucapkan selamat dan doanya gitu. Ini ada artikelnya bunyinya. Adalah Ariel Tatum dapat doa spesial dari Marini Sumarni di hari ulang tahun. Kan emang anak kamu udah go public ya dari Februari tahun 2025. Aduh, tahu aja ya. Tahu dong, kan kita ahli sejarah semua di sini. Kalau dikenalinnya ke kamu itu dari kapan? Atau kamu taunya dari artikel atau enggak? Enggak. Dava tuh tipikalnya orangnya cerita ya. Cerita kayak misalnya dia lagi dekat sama siapa, dia cerita kepada kami. Terus dia lagi ada apa? Ada project-project apa, dia pasti cerita gitu loh. Selalu, apalagi kalau misalnya kami di meja makan tuh, itu tempat kita obrol. Oh, gitu. ada ritual ada itu ritual-ritual selalu ya? itu, makan-makan gitu loh. Jadi bukan model yang kayak kalau makan di kamar masing-masing enggak ya? Enggak. Harus selalu di meja makan? Harus di meja makan. Terus juga apalagi kalau udah Sabtu Minggu, jadi kita, karena kan kayak misalnya Dava kan udah sibuk, terus bapaknya juga sibuk, saya juga sibuk ya, sibuk sama teman-teman. Iya, jadi kita tuh punya selalu makan siang, kalau misalnya Dava lagi ada di rumah kita makan siang bersama gitu. Terus juga kayak Sabtu Minggu kita usahakan untuk nonton, karena kita semuanya tuh hobi nonton. Jadi nonton film Indonesia, film Barat tuh. Terus semua diskusi kita, habis itu diskusi, ngobrol? habis itu kita diskusi. Pernah nonton bareng juga sama Ariel nggak berempat jadinya? Oh iya. Oh itu pernah juga. Film apa tuh, Indonesia atau? Korek-korek aja nih. Bu, kan Ibu juga dari dunia acting juga gitu ya. Sebelumnya pernah juga nggak satu judul sama Ariel? Belum. Oh belum? Nggak pernah. Nggak pernah, jadi justru kenalnya karena Dava lagi deket juga sama Ariel. Ya kalau aku sih seneng ya, kayak misalnya anak saya tuh dekat, punya sahabat, punya teman dekat itu dikenalkan kepada kita. Jadi aku bisa tahu juga. Dan Nafa tuh juga kalau misalnya aku kan, misalnya dia ngajak temennya gitu loh. Aku sih bisa tahu dari matanya dia gitu. Dia ini, oh ini lagi, enggak mah cuma temen-temen aja. Tapi kita bisa tahu. Pastilah ya, namanya juga ibu ya kan. Terus dia yang so sweet banget, yang netizen tuh juga kayak, ya ampun nih cowok green flag banget ya. Karena waktu Ariel ulang tahun, terus Dava bikin kontennya dia, bagaimana cara dia tuh bikin gitu hadiahnya. Coba kita lihat cuplikan videonya berikut ini. Oh, meleleh gak sih? Coba kita lihat komentar netizen bunyinya ya. Aduh, lelaki romantis dan full effort. Tumbuh dari keluarga yang harmonis dan tangki cintanya penuh. Selamat Ibu Peri, kamu membesarkan lelaki green flag. Effortnya itu loh, sweet banget, cepet-cepetlah berlabuh. Mas Dava, kamu kenapa sih bisa segreen ini, katanya gitu. Ada lagi apa enggak? Dia bisa beli emas berlian dan brand ternama, tapi lebih memilih sesuatu yang lebih dan pasti akan selalu dikenang, ya kan cantik, itu ngetek ke Ariel Tatum. Oh iya, selamat ya. Terus berkarya dengan positive vibes gitu. Dava anak Ibu Peri, manis sekali. Ih, handcraft loh, dia jarang banget ada cowok yang mau babikinin kayak gini pas pasangannya super cool katanya gitu. Iya, dia tuh apa-apa emang suatu nggak yang gampang, simple gitu. Dia enggak. Yang waktu bapaknya ulang tahun yang ke-50 aja, dia bikinnya tuh semua foto-foto. Dia bikin, dicetakin. Terus dia panggil temennya, dia bikin sesuatu kado buat bapaknya. Terus aku juga kalau ulang tahun tuh, dia bikinin bunga dari Lego, bikin bunga. Terus aku bilang, bunga, ternyata di dalam bunganya itu ada emasnya, ada gitu loh. Jadi beda kalau bapaknya zaman dulu. Oh, bapaknya gitu. kayak gitu? Bapaknya jadi enggak. bukan yang ditiru bukan bapaknya ya? Tapi memang kan Dava kan tuh sekolahnya kan di luar kan. Nah terus kayak temen-temennya Dava tuh kalau datang ke kita, misalnya dia kan dari beberapa negara tuh temen-temennya dia kan. Terus kalau misalnya kasih kartu, terus kasih thank you, kasih apa tuh kayaknya touchy banget gitu loh.
Terus kayak misalnya ada bunga, terus misalnya dia nginep di rumah. Terus dia rasa terima kasihnya tuh sampai temennya Dava kan ada orang Amerika, orang apa, dia udah sekolah di Singapura kan. Terus teman-temannya itu kalau kasih kita tuh sesuatu, Yang mereka terima bikin? kasih dia bikin, terus mereka ada tulisannya gitu loh. Jadi itu emang kayak habitnya Kayaknya habit. teman-temannya segengnya itu Teman-temannya begitu? Atau mungkin dari kecil Dava begitu? Enggak? Dia dari kecil sih, dari kecil. Terus dia ditambah lagi dengan lingkungannya jadi nambah gitu loh. Jadi dia tuh nggak misalnya ngasih hadiah kayak misalnya cuman ini aja tuh dia pengen sesuatu tuh yang dikenang, terus dia juga ada effortnya di situ. Ada effort. Jadi bukan cuma sekedar bikin, tapi ada apanya? Kadang-kadang suka ada kejutan. Ngasih Iya, kadonya kejutan. ada ininya juga. Ada paradenya dulu nggak? Gitu nggak? Terus ya kalau misalnya ulang tahun gitu, dia tuh kan nggak suka kalau ulang tahun tuh kayaknya foya-foya besar gitu. Kayak misalnya berapa tahun yang lalu dia tuh ulang tahun, dia pergi ke tempat anak-anak yang berkebutuhan khusus, terus dia potongin rambut semuanya. Astaga, ya so sweet banget sih. Terus dia nanti insya Allah dia pengen bikin juga ulang tahunnya tuh donor darah gitu. Jadi dia tuh tipikal emang sesuatu pengen ada yang bisa bermanfaat. Jadi bentuknya bukan sekedar uang, bukan sekedar benda yang mahal harganya, tapi dalam bentuk perhatian yang lebih lebih personal gitu Lagi jatuhnya ya. personal, betul. Ih, bisa punya anak kayak gitu, itu Bu gimana waktu kecilnya dulu? Pasti kan dia lihat contoh dong. Ya kalau aku sih selalu seneng ya, kayak empati, terus kayak misalnya ngajarin kayak, Dav, ada saudara kita nih lagi susah, terus tolong Dava itu ya. Apalagi kan kayak misalnya sekarang ini kan Dava udah punya penghasilan sendiri kan. Jadi aku suka bilang, Dav, tolong ini ditolong ya keluarga dari sini, tolong gitu. Jadi dia bisa ada rasa itunya juga, Empatinya. empati. Nggak soal kerajinan-kerajinan ini tuh, itu apakah dari kecil kan katanya tadi, dia dari kecil pasti udah thoughtful banget tuh. Iya, kayaknya dia kalau menurut aku kayaknya dia ketika dia lagi sekolah di luar ya. Oh itu lebih ininya. Sekolah di luar, mungkin dia beradaptasi, berkenalan juga dengan teman-temannya gitu di sana. Jadi aku melihat bahwa memang jadi culture-nya begitu. Terus dari kecil juga dia emang suka kayak misalnya kalau mau ulang tahun, dia tuh suka cari sesuatu tuh yang spesial. Kalau dia sendiri, kalau dia ulang tahun, dia sukanya apa? Kayak gitu juga nggak? Dia Dia berharap kalau- orang lain juga ngasih kadonya kayak gitu Enggak. Dia malah kalau misalnya dia ulang tahun, dia malah nggak pengen orang tuh ngerepotin dia gitu loh. Oh, dia nggak pengen orang lain repot jadinya. Nggak pengen repot. Yang simpel-simpel aja. Simpel aja. Terus kamu waktu dia bikin nih buat Ariel Tatum gitu kan, kamu nggak kamu bikin apa sih gitu kan? Enggak, dia surprise aja. Dia nggak tahu tuh, aku nggak tahu. Nggak tahu. Terus Aku tahunya dari itu. dari kontennya Dari dia? konten. Jadi kamu nggak lihat hasilnya apa gitu, kayak apa yang dia bikin nggak? Pada saat itu aku juga lagi ada kerjaan, terus juga Dava juga ada kerjaan lagi pas banyak Iya, lagi kerjaan dia sibuk. gitu ya. Jadi dia mengerjakan di sela-sela lagi kesibukannya dia gitu loh. Meleleh banget. Ariel Tatum nggak cerita gimana? Oh meleleh gitu. nggak? Belum. Oh, kita mau tanya nih, sepengetahuan kamu ya, udah sering berinteraksi sama Ariel Tatum. Ini tipe Ariel Tatum banget atau bukan? Suka ngechat, mungkin ngechat kamu, nanya kabar kamu. Sometimes. Sometimes. Suka curhat kalau misalnya lagi berantem sama Dava? Enggak. Enggak, belum kali. Belum ya? Atau Dava yang lebih sering cerita? Dava cerita. Nah sekarang gini ya, Dava itu kan dia tahu lah mamahnya nih kan lagi usia-usia di mana lagi cemas atau apa ya kan kita kan. Jadi dia tahu nih mana-mana yang bisa bicara sama Diceritain. aku, mana-mana bisa sama bapaknya. Jadi dia udah bisa tahu, makin dewasa kan anak bisa tahu bisa ya gitu. milih ya. Bisa filter Oke. gitu. Ariel Tatum suka kirim-kirim makanan nggak? Suka dan aku juga Dia suka pinter masak aku dia, tuh kan dia hobi masak kan. Heeh. Aku hobi masak gitu. Jadi kalau misalnya aku bikin sesuatu, aku tuh bikin aja sesuatu gitu. Bikin sesuatu udah kan aku hobi masak banget kan. Nah, kalau Ariel tuh emang anaknya tuh kan seni ya, seni. Jadi kalau misalnya dia bikin yogurt aja atau bikin apa tuh dikasih bunga-bunga apa-apa terus cocok dong ya, lemon. berdua itu ya. Terus penuh dengan ini ya, lemon prakarya gitu ya. Iya, prakarya. Oh, I see. Jadi pantes. kayak dia bikin lemon terus ada itunya tuh aku ini banget surprise banget gitu. Aduh lucu banget ya. Jadi kita makan di
di atas lemonnya itu jadi wadahnya tuh lemon, jadi kita makan di situ. Oh, seru banget sih, jadi pengen nyobain ya. Ariel kirim ya tante ya. Iya, tolong dong. Ariel tato atau enggak? Dia suka ngundang juga acara kalau dia lagi ada premier film gitu, diundang Iya, juga enggak? Oke. ya Dia kalau misalnya aku kan saling support ya, saling support. Apalagi kan anak saya kan lagi berhubungan dengan Ariel. Kalau saya sih melihatnya begini, di mana dia masih saling support, terus saling menghargai, terus juga vibes-nya juga bagus, saling support. Saya sebagai orang tua ya Mendoakan mendukung, aja, mendoakan. welcome ya. Nantinya kayak gimana itu kan urusan dari Allah. Oke. Yang penting kita semuanya saling support, ininya kan apa ya, saling dukung. Apalagi kan Dava kan buka karirnya. silaturahmi Iya. gitu selalu. Ya kan ibu kan juga punya brand baju nih Bu. Iya. Jadi waktu Iya, launching atau lagi ada fashion show tuh Ariel Tatum juga ikut dilibatkan gitu? Dava enggak? Fashion show-nya baru nanti akan. Oh nanti akan ada dia? Belum, nanti akan di pas mau menjelang Ramadan. Oh menjelang Ramadan, udah kebayang nanti tuh berdua gitu. Ikutan. Nanti kamu jadi hostnya ya. Oh dong, mau dong. Biar aku bisa ketemu mereka berdua ya kan. Oke, sekarang kita bahas mengenai kucing nih ya. Ih, aku baru tahu loh dia ternyata punya 20 kucing dan bahkan ada kucingnya yang melahirkan secara sesar. Iya, itu kemarin lagi aku lahiran 12. 12 loh. Seneng Satu kan? kucing? Enggak, 12 itu ada dua kucing. Dua kucing. Makanya orang dulu gitu ya. Lu banyak anak kayak kucing gitu ya. Iya emang iya. Ini ada videonya, coba kita lihat yang berikut ini. Ini ada satu yang ikutan. Namanya siapa ini? Namanya Aldo. Oh ini cowok nih ya. Aldo Wardana. Oh semuanya pakai marga Wardana ya. Hei Aldo. Halo Anti, ini yang dibawa ini yang paling anteng. Ini aku kalau bawa dia berjam-jam dia nggak mau turun. Aduh ini manis banget deh, so sweet banget. Oh, Ibu kan orangnya amat sangat apik dan fashion ya. Kucingnya 20 semua fashionnya beda-beda. Beda-beda. Oh lucu-lucu loh. Punya gemaran Dulu tuh baru. aku takut kucing. Pernah dicakar di mana aja Pernah sih? lagi syuting kan, biasa kan aku syuting tuh kan suka jadi itu kan apa sulap-sulap gitu, peri-perian gitu. Jadi kucing ini tuh mau dirubah. Nah, yang si apa namanya asisten sutradaranya tuh ngagetin. Dia kaget kan. Jadi akunya itu dia nyakar dadaku. Wah, itu aku trauma. Terus Nah, akhirnya yang waktu pas zaman pandemi itu kan kayaknya kita gabut ya. Suamiku kan dulu pelihara itu kan, seneng kan piara binatang kan. Dia carilah katanya. Ternyata katanya ada apa karakter kucing itu yang deket sama kita katanya gitu, yang kayak seperti ini. Manja gini. Manja. Dia tidurnya di bareng-bareng kita loh. 20-20-nya? Enggak, Cuma ini doang. enggak ada beberapa, enggak semuanya. Jadi Ibu punya ruangan khusus kamar kucing? Ada ruangan khusus kamar kucing. 20 nih, 20 total? Enggak, ada 12. Kemarin ada 12, tapi aku udah bagi-bagiin ya. Aku bagi-bagiin ke teman-teman gitu. Tapi suamiku juga mau ngasihnya sama yang care, nggak mau yang cuman mau melihara aja. Karena kucing itu loh, dia tahu dia tuh harus dielus-elus. Kan dia bos. Oh iya betul. Oh, dia bos. Oh, kalau misalnya dulu suka-suka dia, minta bukain pintu, minta makan, dan kita mau aja ngeladenin ya kan. Ya Bu ya, Anda udah makin gede, udah sibuk nih, ada mainan baru berarti ya. Ada mainan baru. Lucu banget sih, gemes ya. Terus ini kita mau tanya nih, apa sih pernah nggak pernah nih bersama kucing, pernah nggak pernah kucingnya itu merusak barang kesayangan kamu? Nah itu dia, kucing aku tuh pinter ya. Aku tuh ke rumah temen, aku tuh ngeliat tuh hordennya rusak, sofanya sampai rusak. Betul. Aku tuh nggak ada. Kucingku tuh banyak, pinter. Terus dia juga pupnya pinter, pipisnya pinter, semua. Dilatih dulu? Dilatih, tapi dia kan kalau mamanya pinter, tuh anak-anaknya insya Allah pinter. Mamanya tuh mamanya kucing? Mamanya dia, papahnya kan ngajarin. Bibit, bebet, bobot kucing iya, ya betul. kan? Pernah nggak kamu kan, terus apa? Terus apa namanya, dia punya cakarannya sendiri. Jadi kita taruh alat cakar khusus. Kamu punya kucing nggak? Enggak. Mau? Ada di rumah baru lahiran. Aduh. Ya ada dulu PR nih, ya. tanganku masih belum beres, oke. Kan ini ada susternya juga ya kucingnya? Oke. Ada. Pernah nggak kamu tuh marahin suster karena susternya kurang telaten?
pernah suka, ya sebetulnya nggak dimarahin ya. Ditegur aja ya. Ditegur aja, karena kan dia capek loh. Apalagi kan aku ada baby. Dia kan dia jagain. Baby kucing. Baby dikasih minum susu. Terus juga ini apa namanya, jagain. Karena kan kalau misalnya dia melahirkan anaknya 6, tuh kadang kekurangan asinya. Iya bener ya, susu ibu kucing ya. Cucu bulu katanya cucu bulu. Cucu bulu. Jadi aku di rumah banyak cucu bulu ya. Mudah-mudahan cucunya juga cucu benerannya banyak Ya, ya. amin. Pernah nggak nangis karena misalnya ada berpisah sama kucing atau kucingnya ada yang Kalau misalnya aku lagi keluar negeri, suamiku tuh video call hampir tiap hari loh. sama kucing? Sama kucing. Video call coba-coba. Lihat tuh kucing lagi video call. Tapi kucing ngerti aja. Oh, terus ngapain Ngerti? kucingnya? Ya cuma liatin aja, dia liatin di kamera. Di tukang video call, iyalah lucu. Tapi emang bapaknya emang gitu, waktu dulu Dava masih kecil juga suka gitu Iya. video call. Kecil belum ada video call Oh kali. iya. Sama istrinya suka gitu nggak Kak? Kangen video call dong sama Video istri. call, Oh ya. iya, berarti emang gitu ya. Sama kucing juga seperti gitu. Oh ya berikut ya nih. Kalau ini adalah ya ini kan ibunya juga sibuk banyak temennya bergaul. Salah satu bergaulannya adalah sama Dia Permatasari dan Diana Iya. Pungki. Coba kita lihat nih ada postingannya terakhir nih, party bareng. Tapi kamu emang gak pernah satu project ya sama Diana Pungki tuh gak pernah satu project ya? Enggak, tapi kalau aku sama Diana satu production multivision. Oh. Puluhan tahun kita bareng. Oh. Tapi nggak pernah satu PH. PH. Jadi itu akrabnya sering main bareng tuh dari kapan? Oh, dari aku belum menikah, belum kita menikah. Terus sempat ada ini nggak hilang kontak kan kalau kita nih penonton ya kan udah jarang banget lihat Diana Pungki. Kalau kamu nih pernah nggak sih ada masa di mana nggak pernah jarang banget nih ketemu sama teman-teman terus sekarang akrab lagi gitu? Enggak sih. Selalu ketemu. Bersama, selalu ketemu. Kalau misalnya lagi kangen, aku ngechat gitu. Kita ketemu nih ngopi-ngopi, ayo Idar. Atau misalnya Mbak Yu, karena aku panggil Mbak dia kan Mbak Yu. Iya. Karena dia yang paling dewasa kan di Mbak antara Yu. kami. Oke. Kalau Diana Pungki dipanggilnya apa? Diana, dia aja, Di. Oke. Kamu panggilannya apa? Mazu. Mazu. Yuk kita ini ya seneng. Jadi kalau kita ketemu tuh kayak apa ya? Kayak menceritakan sesuatu tanpa skrip. Oh iya. Jadi kayak gini. Jadi semuanya kita ngobrol, ketawa ketiwi, ngobrolan dari hot gossip zaman sekarang. Tetep lah kita lagi ngebahas hot gossip. Tetep. Mungkin perlu tambah aku elemen Oh satu. iya. Ya. Oh. Terus juga ngobrolin tentang biasa kan Cerita misalnya memori. anakku lagi deket sama siapa, dia suka nanya kepo-kepo. Oh, siapa ya? Ya semua ya. Oh, iya, itu, iya. temen, gimana sih yang ini gitu. Karena cowok-cowok ya, dia Iya, kan cowok-cowok juga. juga. Oh, oke. Nah siapa ya di antara kalian bertiga ini yang paling kalau soal penampilan tuh menurut kamu paling perfeksionis? Diana. Oh, Diana. Diana tuh makeup. Aku tuh kalau misalnya keluar negeri, kan sekolah festival film tuh aku tuh selalu sekamar sama Diana kan. Jadi aku selalu bilang sama Diana, aku nggak usah bawa apa-apa ya, kamu bawa semuanya. Oke Dar, gitu kan. Jadi dia bawa semua di kamar mandi tuh hand body, terus make up. Dulu kan kita mana ada bawa make up artis, mana ada bawa stylist. Komplit ya, pakai Semuanya tas yang begini, komplit. set gitu ya? Iya, semua. Tingkat. Udah deh, dia jam 4 pagi aja udah pakai ngeblow. Diana aja udah ngeblow, udah ini deh Rambutnya bang. pun bergelombang itu ya. Yang paling banyak curhatnya kalau ketemu? Curhatnya dia suka curhat. Oh, dia. Misalnya duit pekerjaan, pekerjaan Atau anak gitu. ya. Aku juga suka curhat. Terus Diana juga, sama aja sih. Yang paling susah diajak ngumpul karena ya paling susah lah. Nggak ada ya. Nggak ada. Semuanya kangen. Ya udah kalau nggak pernah susah, mana si dia sama main di sini ya, ngumpul di sini ya sama Diana Pungki ya? Iya. Apalagi kan rumah-rumah kita deketan kan. Oh, Diana oke. kan di Pondok Indah. Terus aku di Kemang, dia juga di Kemang. Ini deket banget sama aku juga, dah berempat lah kita ya. Nanti kita ajak ya. Oke baik, nanti kita ngobrol lagi sama Marini Sumarnis. Berikut ini ada Abigail dan mamanya. Jadi Abigail ini baru berusia 10 tahun. Tapi dia dari 5 tahun itu sudah seneng banget ikut lomba-lomba fashion show. Dan kok bajunya yang bikin itu adalah mamanya. Ibunya. Aduh, Dan bahkan hebat dia ikut ya. lombanya gak cuma di Indonesia, sampai ke luar negeri. Kita lihat dulu Wow, profilnya keren. berikut ini. Kita panggilkan Abigail Belerich.
silakan duduk di tengah. Bisa duduknya. Kita harus jauh-jauh, jangan sampai kena sayapnya. Silakan duduk, Kak Bila. Aduh keren banget ini, dan ini bajunya yang bikin adalah Mama. Kalau ini kebetulan pernah ditampilkan di JF3, bawain desainer Malang. Oh ini desainer Malang. Oh keren banget sih. Susah nggak pakai baju ini? Susah. Lumayan susah ya. Nah kita mau lihat dulu, ini ada beberapa kumpulan ya, kompilasi ketika Abigail tampil di runway. Kita lihat yang berikut.